belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari 10 TP6 bakal ngajak kalian menelusuri misteri yang ada di balik Museum Sangiran. Sebelum itu, marilah kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Timbul Lumayan Bisodo dari 10 TP6 absen 28 yang siap memandu kalian. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sofian Wijanatono dari kelas 10 TP6 nomor absen 12. Saya Yonas Panalparan dari 6 absen 33. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah mengedukasi kalian dan menunjukkan yang lebih dalam dari Museum Sangiran itu. Yuk ikut kami menelusuri dan memberantas rahasia yang ada di Museum Sangiran. Ini jenis apa sih? Oh, ini tuh bukan lapisan dinding biasa. Ini tuh lapisan dinding yang udah ada di Sangiran ini sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Tepatnya 1,8 juta tahun yang lalu. Ini tuh merupakan hasil air vulkanik yang menjadi lapisan paling tua di sini dan juga merupakan hasil aktivitas erupsi Gunung Lawu. Di lapisan yang tidak ada fosilnya ini dibangun Museum Sangiran ini. Dan Sangiran ini dulunya diduga merupakan rawa dan juga danau. Nah, selain lapisan tanah ini, ada apa lagi sih? Oh, masih ada banyak lagi. Yuk ikut aku masuk ke dalam. Yang diperkirakan sudah ada dari 3,3 juta hingga 2,1 juta tahun. Kalau bisa kita lihat di sini ada beberapa buktikan perkiraan kehidupan manusia purba dulu. Di sini juga ada fosil kepala manusia purba. Yang pertama ada Sangiran Galawan. Kalau T deskripsinya itu kalau T dari varietal dan orbital yang berdimensi 1,9 kali 138 mm. Bangunan tersebut ditemukan oleh hewan lokal di sejauh musik dan menurut hasil analisis merupakan hominid dewasa. Perkiraan umur ini secara geologi dari 1,58 hingga 1,47 juta tahun yang lalu. Kemudian ada fosil yang bernama sambung macan. Ini merupakan hasil Homo pertama sambung macan yang ditemukan pada tahun 1973. Fosil ini ditemukan secara tidak sengaja pada saat pembuatan atau konstruksi kanal untuk mencegah banjir Bengawan Solo di Desa Drojo, Sambung Macan, Sragen. Keberadaan fosil sambung macan ini diperkirakan sekitar 300.000 tahun yang lalu atau sejaman dengan Homo erectus ngantong. Kemudian ada fosil Ngawi 1. Cranium Homo erectus Ngawi 1 merupakan varian fosil Pithecanthropus solonensis yang diperkirakan hidup pada Pleistocene atau sekitar 300.000 tahun lalu. Fosil tengkorak ini ditemukan pada tahun 1980 sisi kiri aliran Bengawan Solo. Berdasarkan penelitian Sukadana tahun 1999 diketahui bahwa volume otak tengkorak manusia fosil Ngawi ini berkisar 50 cc dan jenis lain
menjelaskan dengan saudara Pavian. Nah, selain batas rata, di sini ada alat batu. Namun dibagi menjadi dua, alat batu masif dan alat batu non masif. Alat batu masif itu berbentuk tebal dan besar. Contohnya ada kapak primbas, kapak petengah, proto kapak genggam dan bulat batu. Saya akan menjelaskan salah satu contohnya kapak primbas. Kapak primbas digunakan untuk memotong pohon dan menguliti hewan hasil buruan maupun mengiris daging. Sedangkan alat batu non masif itu berbentuk tipis dan kecil. Ada serpi, ada serut fosil kayu, ada bila, ada serpi besar. Nah, saya akan menjelaskan salah satu contohnya yaitu adalah serpi. Serpi ini digunakan untuk menyayat daging dan memotong daging. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, kami ada narasumber nih untuk diwawancarai. Ayo kita mendengarkan penjelasannya. Sugeng siang, Bu. Perkenalkan Dewi Siswa SMK MKR. Kula kabaran baru derek tanglet musim sangiran menika sapengartos kula D6B digunakaken ing warsa 1975. Lajeng tansah ngalami pengembrekan saking warsa dhateng warsa. Lan ing warsa 1909. Nah, menika menapa saged dipun criosaken kados pundi prosesipun? Jadi memang yang pertama kali untuk warga di Belanda itu yang peneliti pertama di Sangiran. Tapi temuan itu tahun 1934. Museum dirintis itu didirikan pada tahun 1974 oleh GHR Komponiswal bersama Balu Ratoto Marsono, tokoh masyarakat sebagai lurah pada saat itu. Kemudian seiring bertambahnya temuan-temuan fosil, akhirnya diakui oleh UNESCO tahun 1996 situs warisan budaya dunia amargi temuan fosil tengkorak Homo erectus teng Sangiran iki 50% temuan di dunia saking Sangiran. Oh, makaten. Matur suwun sanget, Bu. Awit langsung akun kula badhe nderek tanglet setengah malih nggih. Nggih. Kejawi kapak perimbas kula ugi magi ingkang dipun sabut falkes utawa serikan watu. Menurut hasil padosone kula, dinamipun utawa panggenipun menika kados-kados sami kalian kapak perimbas. Punapa leres mekaten? Boten leres niku soalipun wonten perbedaan antara kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, bola batu. Jadi masih ada batuan lainnya. Jadi fungsinya memang untuk menggali umbi, ada yang kapak perimbas untuk memotong kayu, kemudian untuk memotong tulang, bola batu itu untuk berburu. Oh, lajeng menapa ingkang mbedakaken utawi punapa bateripun antasipun falkes kalian kapak perimbas? Jadi fungsinya berbeda karena bentuknya pun juga berbeda. Kalau kampak itu kan digenggam, fungsinya untuk pengerjaan yang menggunakan pakai tangan digenggam. Tapi kalau bola batu itu memang dibuatnya pas digenggaman tangan ini. Tujuannya itu melempar buan-buan karena makanya bentuknya bulat. Kemudian untuk memecahkan tulang, memecahkan biji yang keras macam itu. Saat kita berdiri di situs warisan dunia Sangiran, kita menyadari satu hal, yaitu manusia purba adalah arsitek pertama dari peradaban kita. Mereka bukan hanya sekedar kisah di buku sejarah, mereka adalah kita. Hanya saja jutaan tahun yang lalu. Dengan kapak perimbas di tangan, mereka telah mengajarkan nilai fundamental tentang keberadaan manusia, ketahanan, kecerdasan, dan kemampuan tanpa batas untuk beradaptasi. Maka, pelajaran yang kita harus contoh adalah kita harus mengambil pelajaran dari mereka, bukan hanya menghadapi teknologi zaman sekarang. Jangan biarkan kecanggihan zaman sekarang menghancurkan mental kita. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya dan efisien. Wah, agak kerasa ya sudah di akhir video.
itu dia tadi perjalanan kita menyikap rahasia yang ada di Museum Sangiran ini. Kalau kalian ingin merasakan vibe dan aura sejarahnya, kalian bisa langsung datang ke Museum Sangiran, tepatnya di Sragen, Jawa Tengah. Dijamin pengalaman secara langsung melihat Homo erectus akan membuat bulu kuduk kita merinding. Oleh karena itu, Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian di video itu. Oke, salam inovasi. Dadah.